tong aku orang Bandung lamun teu bisa Bandung, tong aku orang Sunda lamun teu bisa penjata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Denny Kurniadi, SPD MNPD, diberikan amanah oleh pemerintah menjadi Kabid Kajian dan Budaya. Kabid Kajian Budaya ini merupakan sebuah bidang yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan ini menjadikan sebuah proyeksi kegiatan yang harus dilaksanakan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Karena kabid di Dinas Kebudayaan ada 5 orang, ya, ada kabid yang lainnya tentang produsen, ada tentang pemasaran, ekraf, dan juga ada pariwisata. Kebetulan saya diberikan amanah oleh pemerintah untuk menjadi kepala bidang kajian dan kebudayaan. Itu barangkali sebagai format sebagai profil saya di kabid kajian kebudayaan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Di bidang kabid kajian kebudayaan, sebetulnya ini merupakan tanggung jawab dan juga pekerjaan turunan dari visi misi Kota Bandung. Visi Kota Bandung adalah unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis. Di antara visi itu kebetulan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu kebagian tugas misi ke-1 dan misi ke-3. Misi ke-1-nya adalah membangun masyarakat humanis, agamis, berkualitas, dan berdaya saing. Dan misi ketiga adalah membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan. Khusus di kajian kebudayaan, ini tugasnya adalah untuk meningkatkan pemajuan kebudayaan sesuai dengan tadi program misi ke-1 adalah humanis. Meningkatnya pemajuan kebudayaan itu ditopang oleh 3 program yang harus diselenggarakan dan juga harus dilaksanakan oleh bidang kajian budaya. Pertama adalah meningkatnya pelestarian cagar budaya. Jadi kalau cagar budaya di Bandung ini ada berapa? Kebetulan dari hasil penelitian kita yang termasuk bangunan cagar budaya di Kota Bandung itu ada 1.770 yang harus kita kembangkan dan juga kita harus lestarikan dan juga harus dijaga bagaimana cagar budaya di Kota Bandung. Dan juga tidak menutup kemungkinan ada bangunan-bangunan yang belum terdaftar di cagar budaya. Berikutnya yang kedua, untuk meningkatnya kemajuan budaya ada harus ditopang meningkatnya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan. Jadi kita melakukan perlindungan kepada budaya, objek-objek budaya yang ada di kita khususnya Kota Bandung. Kebetulan objek pemajuan kebudayaan itu kita ada 11 objek yang harus kita kembangkan. Di antaranya ada manuskrip tradisi Yulian, ada ritus, ada pengetahuan tradisional, ada namanya teknologi tradisional, ada permainan rakyat, ada juga olahraga tradisional, dan juga ditambah dengan cagar budaya. Ada beberapa yang harus kita kembangkan dan harus kita manfaatkan objek pemajuan kebudayaan yang ada khususnya di Kota Bandung ini. Dari 11 objek ini yang harus kita kembangkan dan juga harus kita manfaatkan untuk menopang meningkatnya pemajuan kebudayaan di Kota Bandung. Berikutnya yang harus ditopang yang ketiga adalah meningkatnya kualitas kelembagaan seni tradisi. Nah, ini kelembagaan ini kebetulan yang menjadi objek tanggung jawab ada di produsen. Di kabid produsen itu bagaimana meningkatkan kualitas kelembagaan seni yang ada tradisi di Kota Bandung. Karena lembaga-lembaga ini perlu dibina dan juga perlu diberikan pemahaman, tradisi, dan juga pelatihan. Bagaimana mengelola kelembagaan atau lingkungan supaya lebih profesional. Karena tadi ada tujuan supaya mengembangkan ekonomi mandiri, supaya teman-teman kita tidak hanya berkesenian tetapi mereka bisa menghasilkan sebagai pemajuan kebudayaan yang menopang tentang ekonomi mandiri yang khususnya di pelaku-pelaku seni budaya di Kota Bandung. Langkah-langkah kebetulan sesuai dengan program kita yang harus dilaksanakan, tentunya kita harus mengacu kepada daftar pekerjaan yang harus kita lakukan. Pekerjaan ini dilakukan oleh 3 kasih yang ada di bidang kebudayaan. Pertama, ada yang dinamakan kasih pelestarian dan juga nilai-nilai budaya. Beliau kasih ini melakukan penelitian, kajian, dan seterusnya. Apa yang harus kita nilai-nilai apa? Karena tidak semua bentuk ataupun ragam yang itu memiliki nilai. Jadi ada beberapa seni segala macam, ini seni apa dan segala macam, tetapi nilainya dan segala macam kurang menopang.
itu perlu dikaji dan perlu diteliti, dan makanya kita kerjasama dengan para akademisi yang ada di kita, baik ISBI, UNPAD maupun UPI, termasuk juga dari ITB kita rekrut bagaimana nilai-nilai ini ada nilai sejarah atau tidak. Itu nanti ada di kasih pelestarian. Berikutnya ada yang dinamakan kasih warisan dan diplomasi budaya. Nah, kasih warisan dan diplomasi budaya ini beliau itu punya tanggung jawab untuk mendaftarkan budaya ini yang dinamakan WPTP. Ada yang benda, ada yang juga tak benda. Seperti yang sudah diakui oleh UNESCO seperti angklung. Angklung sudah diakui secara internasional. Terus ada pencaksilat, itu sudah diakui. Ini merupakan kajian dari warisan dan diplomasi yang harus kita kembangkan. Karena ada beberapa seni yang perlu kita daftarkan supaya nanti mereka tidak ada yang duplikasi dan juga tidak ada yang memplagiatkan. Jadi secara intelektual, secara keilmuan, mereka itu bisa dijadikan sebuah barometer. Dan juga kalau misalkan kita di Bandung ada beberapa seni budaya seperti jaipong segala macam, mungkin itu bahkan milik Bandung dan juga itu wajib kita WBT-kan. Jadi isinya warisan budaya tak benda itu kita wariskan dan juga kita daftarkan kepada tingkat pusat maupun nasional bahwa jaipong itu merupakan ciri khas dan juga merupakan warisan Kota Bandung. Nah, ini tugasnya dari Kepala Seksi Warisan dan Diplomasi Budaya yang harus dikerjakannya. Jadi runtut nilai prestasi tadi pelestarian itu merupakan tugasnya mengkaji, meneliti, dan juga secara dokumen, secara ilmiah kita kembangkan, dan juga nanti bagian warisan budaya dan diplomasi mendaftarkannya. Jadi ada TikTok lah gitu supaya setiap kasih ini betul-betul, dan juga kerjasama bagaimana dengan pihak produsen, bagaimana untuk menyajikannya. Berikutnya ada Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permusiuman. Langkah ini, seksi ini yang mengelola tentang di Kota Bandung ada beberapa cagar budaya apa, benda apa, termasuk bangunan apa yang ada di Kota Bandung. Mungkin kalau kita lihat di taruhlah misalkan Gedung Merdeka. Gedung Merdeka itu merupakan budaya atau benda ataupun gedung yang itu merupakan cagar budaya yang harus kita lestarikan dan juga kita pertahankan keasliannya. Ada seperti kita lihat ada gedung sate, itu merupakan warisan budaya juga, kita kembangkan bahwa keasliannya perlu dijaga. Dan itu ada beberapa di Bandung, banyak sekali di Bandung. Kalau kita menelusuri Jalan Braga, banyak bangunan-bangunan destinasi dulu yang harus kita pertahankan. Nah, seksi inilah yang melakukan tentang cagar budaya ini. Dan bagaimana langkah kita supaya orang-orang itu mau memelihara. Maka sebagai rewardnya, mereka ada semacam pengurangan PBB yang tadinya misalkan 100%, maka kita akan dari hasil misalkan masuk kelas A, kelas B, kelas C, maka pengurangannya ada di PBB. Jadi mereka membayar PJJ dikurangi 70%, ada yang 50% dan juga ada sesuai dengan kategori warisan budaya itu. Misalkan gedung ini masuk kategori kelas A atau kelas B, kelas C, itu merupakan hasil kajian dari TACB. Karena kita kerjasama dengan TACB itu tim ahli cagar budaya yang dibentuk dieskan oleh Pak Wali Kota. Nah, ini yang baru sebagai langkah kita di kajian budaya supaya apa yang dimakan kebudayaan itu betul-betul bisa lestari secara ilmiah dan juga kita bisa bertanggung jawabkan. Karena tidak hanya kalau sekarang dituntut kita mau mendaftarkan sebuah tarian atau segala macam, mana kajian ilmiahnya gitu. Maka kita bisa merekrut teman-teman yang dari ISBI, dari UNPAD sesuai dengan kapasitas mereka, sesuai dengan keilmuan mereka, supaya apa yang kita lakukan ini sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Pak Wali Kota, meningkatnya kemajuan kebudayaan di Kota Bandung. Menghadapi dengan COVID ini tentunya kita sudah tahu bersama bahwa ada beberapa 5M yang harus kita jaga. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dan seterusnya. Maka dengan prinsip itu, kegiatan-kegiatan di kebudayaan dan kajian ini sebetulnya mengarah dengan prokes protokol kesehatan. Karena kita seperti di cagar budaya, khususnya kita dengan TACB saja, kita tidak bertemu muka. Kita melakukan setiap Selasa, kita melakukan Zoom meeting. Karena apa yang kita lakukan dan kita rekomendasikan banyak bangunan untuk menerima pengurangan PBB. Kebayang mereka yang TACB itu kan ada dosen, kebanyakan dosen dan bekerja. Maka
maka kita punya jadwal setiap hari Selasa jam 1 mereka lakukan dengan Zoom meeting. Dan juga kita apa yang kita sekarang bertempuk di meja saya ini adalah kita memberikan rekomendasi kepada bangunan-bangunan yang dikelola untuk diberikan pengurangan PBB-nya. Dan kita lakukan secara virtual dan juga kajian-kajian ilmiahnya dilakukan oleh TACB, tim ahli cagar budaya, mereka memberikan rekomendasi. Dari hasil rekomendasi maka kita akan menjadikan sebuah keputusan yang nanti ditandatangani oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dan nanti setelah diberikan mereka untuk mengajukan pengurangan PBB, pajak bumi dan bangunan yang dilakukan, dan juga pengurangannya nanti oleh kerjasama dengan Disianjak, bahwa betul-betul kita terkoordinasi karena ada perdanya, ada Perda nomor 7 2018 bahwa bangunan-bangunan cagar budaya di Kota Bandung akan mendapatkan reward apabila kebangunan itu dipelihara, dan juga rewardnya adalah pengurangan PBB. Nah ini barangkali ada masa COVID ini kita melakukan kegiatan dengan cara virtual, dengan Zoom meeting dan segala macam, termasuk kita tempo hari kita ada angklung yang digital. Jadi semua tempatnya satu event, tetapi semuanya berada di luar, tetapi eventnya di dalam satu ruangan, dan juga yang mengikutinya di seluruh tempat, gitu. Tetapi dia lakukan secara digital. Itu barangkali kita manfaatkan dengan IT digital supaya kita tetap program ini berjalan dengan baik dan lancar. Itu barangkali sebagai langkah dalam menghadapi COVID-19 ini. Tentang pencaksilat di Kota Bandung, sebetulnya sebelum saya pindah ke Kajibud ini di Dinas Pendidikan, karena dulu saya pernah jadi kepala bidang di Dinas Pendidikan Kota Bandung, dan 2019 saya pernah jadi kasih kurikulum. Kita melakukan kajian tentang pencaksilat ini, dan juga kita coba beberapa guru, ada 1000 guru yang saya latih, dan juga kita pentaskan 1000 guru itu ada 1000 peserta didik. Kegiatan ini sebetulnya kita membuat sebuah virus yang mudah-mudahan menjadikan sebuah apresiasi kepada anak kita. Virus ini saya biasanya sampaikan digeborkan di beberapa tempat. Tong aku orang Bandung, lamun teu bisa Bandung. Tong aku orang Sunda, lamun teu bisa pencak. Nah ini merupakan virus bagi anak-anak Kota Bandung supaya apresiasi terhadap bela diri yang harus murni ciptaan leluhur kita pencak ini. Rek usahari lamun lebih kurang. Kebetulan saya ada di Kajibud, dan juga apa yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi virus untuk sekolah-sekolah. Dan kebetulan sekarang masa pandemi, jadi kita belum bisa melakukan sosialisasi secara masif. Kebetulan saya mungkin hari ini kalau datang ke Dinas Pendidikan diundang ya sebagai narasumber begitu. Karena dulu apa yang kita papar, kita buat, mudah-mudahan ini menjadikan sebuah virus di Kota Bandung, anak-anak kita di seluruh sekolah ada pencaksilat. Tapi dengan cara apa? Caranya ada insersi, melalui ekskul, dan juga melalui mata lokal. Sekolah bisa pilih sesuai dengan kapasitas dan juga anggaran yang tersedia di sekolah masing-masing. Saya ingin melakukan mulok, ya silakan saja. Maka materi-materi kurikulum itu sudah disiapkan sebetulnya oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung, siapa untuk melestarikan. Itu barangkali sebagai pertanyaan pencaksilat yang harus menyebar di Kota Bandung. Dan Bapak sebagai pembina pencaksilat dari mana? Kebetulan saya sebagai ketua umum perguruan pencaksilat Budi Kancana di Kota Bandung, yang kebetulan ya sudah menyebar di Jawa, juga ada beberapa di negara luar. Teman-teman kita melatih juga di luar, dan kebetulan saya diaklamasi jadi ketua umum perguruan pencaksilat Budi Kancana. Ya itu barangkali sebagai informasi saja, karena tetap kudu cinta budaya pencak sorangan mereka usaha dia lamun lain kurang gitu tak barangkali Pak Dewi ya. Jadi tong aku orang Bandung lamun teu bisa Bandung, tong aku orang Sunda lamun teu bisa pencak. Mudah-mudahan jadi virus bagi anak kita ke depan, mereka mengapresiasi terhadap budayanya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai budayanya sendiri. Kalau tidak menghargai budaya, usaha deh lamun lain generasi. Nah, untuk generasi muda sekarang, bolehlah kita bisa ada musik budaya dari luar juga, kita sebagai pelayan saja. Tetapi budaya sendiri itu yang jangan sampai dilupakan. Contoh kalau misalkan tanya salah sebuah saja seni kita J-pop, ya.
gerak jaipong yang bisa diiringi oleh musik tradisional, dan juga bisa gerak jaipong ini bisa diiringi oleh musik-musik yang istilahnya kontemporer. Ini sangat luar biasa. Geraknya begini, tapi ketika diginikan musik memakai musik-musik hip hop dan segala macam, itu gerak jaipong itu bisa dilakukan. Nah, ini luar biasa. Nah, pencipta kita Diego Pak Gugum yang menciptakan ini luar biasa. Kita apresiasi, dan juga kalau anak-anak kita tidak mengapresiasi hasil karya leluhur kita seperti tadi penca, jaipong dan segala macam, ini sangat luar biasa. Dan juga tadi budaya sendiri, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai tentang budaya sendirinya. Dan untuk pesan pada generasi muda, hari ini kita belajar menghargai apa yang sudah kita lakukan oleh para budayawan kita. Dan masalahnya barangkali saya terpersis karena mungkin banyak media-media yang jarang memunculkan atau menayangkan tentang hasil karya dan budaya. Barangkali tugas nanti Kajibud, produsen, ada di sini, ada bidang promosi untuk menyampaikan pesan-pesan ini. Sekarang kan zamannya zaman IT, zaman digital mungkin. Kalau misalkan generasi muda ini sudah melihat apa yang sudah dibuat, dan mudah-mudahan sampai menarik. Seperti taruh saya pernah lihat tayangan sebuah penca yang ditayangkan oleh Disbud Park. Musiknya bukan musiknya musik kontemporer, tetapi luar biasa yang bisa ditonton oleh generasi. Mudah-mudahan nanti kita kerjasama dengan pihak produsen, pihak promosi untuk mempromosikan budaya-budaya kita yang kita sudah teliti. Ternyata luar biasa nilai-nilai yang kita kandung di dalamnya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan generasi kita bisa menghargai budaya bangsa ini supaya termasuk bangsa yang besar. Itu barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.